Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami tak ingin mengeraskan hati kami, tapi kami betul-betul ingin membuka diri kami seutuhnya. Supaya firman-Mu sajalah yang menguasai hati kami dan menggerakkan seluruh laku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 7, ayatnya yang ke-10 sampai 27. Yehezkiel pasal 7, ayat 10 sampai 27. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membaca Yehezkiel 7 ayat 10 hingga 11 yang tertulis demikian. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimaharaja lelah yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Saudara, Yehezkiel pasal 7 merupakan nubuat Tuhan bahwa kesudahan Yerusalem akan tiba. Tuhan akan mencurahkan murkanya kepada bangsa Israel dan menghakimi mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, perbuatan keji apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penyembahan berhala dan juga menyombongkan diri dengan segala kemewahan yang ada. Nah, oleh karena itu Tuhan marah dan menyatakan penghukuman. Semua kebanggaan mereka dirampas dan dihancurkan. Bahkan kota Yerusalem dan bait suci yang menjadi kebanggaan bangsa Israel dibiarkan Tuhan untuk dijarah, diambil oleh bangsa lain. Dan saudara, kalau kita membaca perikop ini, sangat mungkin kita bertanya-tanya, loh, di mana kasih dan pengampunan Tuhan pada umatnya yang berdosa? Kok seakan-akan ketika kita membaca perikop ini sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Tetapi saudara, kita tidak dapat melupakan juga satu sifat yang melekat di dalam diri Tuhan Allah kita. Apa itu? Yaitu keadilan. Kita perlu ingat bahwa setiap orang dan layak untuk menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan, termasuk juga bangsa Israel pada kala itu. Tetapi bukan berarti ketika Tuhan menghukum umatnya, Tuhan tuh ingin melihat umatnya menderita selamanya. Enggak seperti itu, saudara. Tuhan mengizinkan penderitaan dan kesusahan terjadi kepada bangsa Israel, tentu dengan satu harapan supaya mereka mengerti bahwa begini loh hidup tanpa Tuhan. Hanya akan membawa kami pada kehancuran dan kesia-siaan. Sehingga pada akhirnya mereka sampai kepada satu titik untuk berbalik kepada Tuhan. Tentu ini yang diinginkan Tuhan, saudara. Tuhan mengizinkan penderitaan dan penghukuman itu terjadi supaya umatnya itu sadar bahwa tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Dan pada akhirnya umat yang sebelumnya meninggalkan Tuhan akan kembali berbalik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu
jangan pernah kita pertentangkan kasih dan keadilan Tuhan. Kalau mungkin selama ini atau pada saat ini kita pernah atau sedang mengalami pergumulan atau satu masalah sebagai konsekuensi dari hal buruk yang kita lakukan sebelumnya, jangan pernah merasa atau bahkan menghakimi, menjudge bahwa berarti Tuhan gak sayang sama saya. Ingat, kalau Tuhan itu adil, tapi Dia juga mengizinkan ini semua terjadi supaya apa? Supaya kita bisa kembali. Kita bisa bertobat, kita bisa berbalik di dalam persekutuan cinta kasih Tuhan. Maka pesannya, saudara, hiduplah selalu di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, supaya kita bisa senantiasa mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam Dia. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang terus-menerus diberitahu, tetapi terus-menerus juga mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga pada akhirnya penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk terjadi. Selamat untuk selalu hidup di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Di lain sisi kami pun juga belajar bagaimana kami betul-betul harus mempertimbangkan setiap hal yang akan kami lakukan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru akan membawa kami ke dalam kehancuran dan kesia-siaan? Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dengan hikmat-Mu, dan kami pun juga mau menyediakan diri kami untuk dikuasai oleh Engkau dan bukan oleh kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.